Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew. NIM saya 1872050049 dari semester 5 dengan prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya dengan MK Perekonomian Internasional dengan dosen pengampu Bapak Rama Rosadi dengan tema perdagangan internasional. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada uraian materi. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut juga sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Selanjutnya, dari aktivitas perdagangan internasional tersebut kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Ada 3 bentuk hubungan ekonomi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lainnya yang telah menjalin kerjasama. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Dan yang ketiga, terjadi pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Baik. Perdagangan internasional juga memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Selain tujuan utama tersebut, perdagangan internasional juga memiliki 5 tujuan lain sebagai berikut. Di antaranya menaikkan devisa negara, pertumbuhan ekonomi, dan ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Yang kelima, memenuhi kebutuhan negara lain. Yang keenam, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Yang ketujuh, memperluas pasar. Dan yang kedelapan, transfer teknologi modern. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah dapat membuka kesempatan negara lain untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain dengan proporsional. Selain itu, dengan perdagangan internasional, kedua negara yang telah menjalin kerjasama juga membangun hubungan ekonomi yang dapat membuat kedua belah pihak sama-sama untung. Selanjutnya, dengan perdagangan internasional tidak akan ada negara yang kehilangan sumber dayanya, sehingga setiap warga negara dapat menikmati standar kehidupan lebih baik. Perdagangan internasional juga memiliki peran penting dalam kontribusi terhadap PDB negara serta memiliki peran dalam meningkatkan perdagangan yang dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan PDB dari negara perdagangan tersebut. Selain itu, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain dalam perdagangan internasional. Manfaat-manfaat tersebut dikemukakan oleh Nazaruddin Malik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Yang keempat, dapat mengurangi pengangguran. Yang kelima, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Dan yang keenam, menstabilkan harga. Nah, selanjutnya, selain ada beberapa manfaat, di sini juga ada beberapa kerugian-kerugian yang akan dirasakan jika mengikuti perdagangan internasional. Yang pertama, kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. Dan yang keempat,
terlalu bergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri terhambat. Dan yang kelima, persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar. Cukup sekian penjelasan saya tentang perdagangan internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.